Dengan menyerang Jokowi itu sama saja bunuh diri. Karena bagaimanapun itu bukan lagi prioritasnya saat ini. Maka tidak heran jika Fadlizon terbilang bodoh jika melihat upaya Prabowo sejauh ini yang kita tahu wajah tembem bak apem lebaran Fadlizon kerap wiriwara dikutip media dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin banyak kuping panas, tapi juga asik. Asik bagi para outdoor. Jadi ada bahan untuk dikulik-kulik. Kini sudah beberapa waktu lamanya akun Fadlizon tidak terlihat adanya kritik, nyinyir, sumir, dan sebagainya. Nampaknya si Fadlizon ini untuk sementara dia berpuasa di dunia maya. Meski otak, hati, dan juga jarinya sudah berontak, ingin menari-nari seperti biasanya. Memang, jika dipikir secara akal sehat, Fadlizon ini bisa terbilang kurang kerjaan, atau mungkin lebih tepatnya lagi, kurang ajar. Bagaimana tidak? Ketua umumnya sedang berupaya mencari dukungan sirkel pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, tapi dengan seenak jidatnya Fadlizon menghancurkan bangunan yang sedang dibangun oleh Prabowo Subianto. Meskipun upaya Prabowo mencuri simpati sirkel Jokowi belum tentu berhasil, akan tetapi usaha itu patut dicoba oleh Prabowo. Pertimbangan Prabowo mungkin saja sederhana. Toh para pendukungnya yang dari kalangan ekstremis, kecil kemungkinan dukung dirinya kembali. Memang seharusnya Fadlizon juga berani keluar dari habitatnya selama ini yang berseberangan dengan pemerintah. Karena faktanya saat ini secara sistem Gerindra bagian dari koalisi pemerintah. Bukan malah sebaliknya asik dengan dunia maya sendiri dan berusaha memberi sesajen kepada pengikutnya di akun sosial medianya, juga dapilnya di Jawa Barat 5. Cara Fadlizon, jika patokannya hanya ego sendiri, maka ia tidak memberi pendidikan politik ke masyarakat. Kecuali jika partainya masih bagian dari oposisi, itu lain perkara. Tapi ini cukup menggelikan. Ia bukan bagian dari oposisi, tapi mengambil peran politisi oposisi PKS, Partai Demokrat, dan para pengamat latar belakang pecatan yang sibuk ngecap di kanal YouTube. Saya rasa tidak hanya sebatas teguran dari Prabowo. Jika sekedar teguran, itu yang diketahui media dan publik. Tapi kenyataannya bisa jadi Fadlizon berpotensi dibuat gemetaran. Analoginya begini, mengapa Prabowo marah besar? Prabowo diketahui sudah mengakui melalui kanal YouTube resmi Gerindra, jika ia bersumpah dan bersaksi melihat sendiri Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat. Ini sebuah rekam jejak pengakuan yang tidak sembarangan loh. Prabowo jelas sedang tidak bersandiwara untuk sekedar menenangkan pendukungnya atau berusaha mencuri simpati pendukung Jokowi. Jelas bukan itu yang utama. Sudah 3 kali Prabowo Subianto menjadi kontestan pemilihan presiden dan 2 diantaranya harus berdarah-darah melawan seorang Jokowi. Tidak hanya semata harta yang harus dibuat kalang kabut atas upayanya di atas, tapi harga diri itu yang paling utama. Sampai akhirnya Prabowo mau berjiwa besar dan mau menerima masuk kabinet Jokowi. Dengan menyerang Jokowi itu sama saja bunuh diri. Karena bagaimanapun itu bukan lagi prioritasnya saat ini. Maka tidak heran jika Fadlizon terbilang bodoh jika melihat upaya Prabowo. Pemilihan presiden di tahun 2024 bisa dikatakan kesempatan terakhir bagi Prabowo Subianto untuk menuntaskan ambisinya yang sudah tertunda selama ini. Sehingga sikap Fadlizon dapat merusak jalan yang sedang dirintis oleh sang Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Memang nampaknya sudah watak original Fadlizon yang tidak mau bersikap objektif dan cenderung keluar dan mencari celah sempit tak ubahnya para pembenci Jokowi yang lainnya. Semacam Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, Haikal,
dan lain sebagainya. Saya menduga mungkin karena Fadlizon ini tidak mendapat tempat di pemerintah. Tapi Jokowi sendiri mungkin bingung. Orang yang memiliki latar belakang yang terbaru sebagai Ketua Perkerisan Nasional dan Ketua Filatelis, cocoknya ditempatkan di mana ya? Apa ia ditempatkan sebagai penjaga Museum Nasional? Atau penerima surat di istana? Presiden Jokowi tentu saja tidak menggubris kritikan Fadlizon seperti yang sudah-sudah. Pasalnya, sebelum Fadlizon lontarkan kritikan, sekalipun ia sudah terlebih dahulu mengetahui kondisi dan upaya jajaran yang terkait telah bertindak. Bahkan dari PDIP sendiri sudah lakukan tindakan di Sintang. Sedang Fadlizon hanya urun semburan kalimat di dunia maya. Makanya tidak heran jika penduduk Sintang sendiri menantang Fadlizon untuk turun ke daerahnya, tak hanya menjual penderitaan rakyat untuk menjatuhkan pihak lainnya. Ya begitulah balada kisah si Zontor. Model silentnya lama amat ya. Selain ditampar apa dibanting hempongnya sih? Sehingga dia berpuasa cukup lama di dunia maya. Semoga saja ini menjadi pertanda baik bahwa si Fadlizon ini sudah bertobat untuk tidak melakukan nyinyiran-nyinyiran yang mengarah kepada fitnah terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.